berbicara. Nah, tema pada hari ini adalah Allah terlibat dalam silsilah manusia. Haleluya. Dan hari ini kita sampai di Kejadian pasal 10 ayatnya yang ke-32. Kejadian pasal 10 ayat yang ke-32, Alkitab berkata, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Jadi memang secara jujur bahwa segala bangsa kerajaan di bumi itu terpencar, itu ada dari keturunan daripada Nuh itu sendiri. Sebenarnya ini kita ini kakak adik semua ya. Adik kakak satu rumpun, hanya memang ada yang berpencar ke wilayah yang memang ada di Amerika, Eropa, Asia kecil, sampai ke benua Australia, sampai kepada Indonesia. Jadi karena itulah kemudian kita ada sebagaimana ada yang di pinggir laut, ada yang di atas gunung, ada yang di antara laut dan gunung, ada yang juga tidak mau di laut, tidak mau di gunung, dia mau di atas pohon kah, dia pengen tinggal di mana kek, di gua-gua kah. Nah, itulah manusia, kan pengen hidup di mana saja, kan suka-sukanya dia. Nah, tetapi dengar ini baik bahwa ternyata silsilah manusia ada dalam keterlibatan Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam keturunan manusia ada dalam campur tangan, ada dalam keterlibatan Allah. Yang menarik adalah Nuh punya anak 3. Yang pertama Sem, yang kedua Ham, yang ketiga adalah Yafet. Tetapi kalau kita baca pada ayatnya yang pertama dari pasal ini, maka kemudian yang ditulis keturunan yang pertama adalah Yafet. Saya juga tidak mengerti kenapa Yafet didahulukan sebagai yang bungsu, ditulis deretan garis keturunannya. Lalu setelah itu, lalu kemudian Ham. Memang Ham ini bapak Kanaan ini kan waktu papanya tanam anggur, dan Alkitab berkata bahwa Nuh adalah petani anggur pertama di dunia, dan setelah dia minum anggur dengan puasnya, dengan kemudian mungkin melebihi kadar ketahanan tubuhnya, lalu dia mabok, saudaraku. Makanya kalau kita minum anggur ya, minum anggur perjamuan jangan banyak-banyak, kan begitu, cuma 1 seloki. Tapi orang yang suka doyan anggur, doyan arak ya, doyan apalagi orang rote bilang sopi, orang di kita punya masing-masing kan ada itu istilahnya masing-masing ya, minum lalu sampai nggak sadar diri, over limit, lalu kemudian mabok. Yang terjadi kita bikin malu ya kan. Nuh minum anggur kelewatan sampai mabok. Maka kemudian saya sarankan kepada semua yang tukang minum anggur, tukang minum mabok ya, minum-minumlah, kasih kurang sedikit-sedikit kah, kalau bisa kasih berhenti kah, karena semua yang memabukkan bikin malu, saudaraku. Semua yang memabukkan akhirnya berdampak yang nggak baik. Nah, apa yang dampak nggak baik adalah Nuh sampai kemudian mabok, telanjang, dia tidak sadar karena ketelanjangannya kelihatan itu barang-barang yang tidak perlu terlihat, saudaraku. Lalu kemudian Ham dapat lihat. Lalu Ham dapat lihat, kemudian dia kan kaget. Dia punya maksud baik, tentu dia datang kasih tahu kepada adik-adiknya, kakaknya dan adiknya. Lalu kemudian kakak dan adiknya ambil selimut, ambil penutup, tutup mata, tidak mau lihat itu barang ya, karena itu persoalan ya. Lalu kemudian setelah Nuh sadar dari maboknya, apa yang terjadi? Dia berkati Sem, dia berkati Yafet, tapi justru dia mengutuk Ham.
Dengarin baik, mabok bikin susah, mabok bikin gara-gara, saudaraku. Gara-garanya adalah si Nuh sudah bikin malu, tapi yang berikut adalah dia jadi memperkatakan perkataan yang tidak menjadi berkat bagi salah satu anaknya, yang harusnya anak itu jadi berkatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang uniknya yang kedua baru Ham diceritakan dalam silsilah, tetapi Sem anak yang pertama justru mendapatkan giliran ketiga untuk disilsilakan. Ya, saya juga ngerti maksudnya apa Alkitab menulis demikian. Tetapi yang unik dengan ini baik, walaupun Sem ditulis silsilahnya, keturunannya di belakang setelah Yafet, Ham, baru Sem. Lalu di pasal berikutnya nanti besok, saudaraku, saudara lihat di situ ternyata dari Sem itu lahir keturunan sampai kepada Abraham. Haleluya. Dengar ini baik. Semua Allah atur dengan caranya yang ajaib, di luar apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Anak pertama itu selalu didaulat Tuhan untuk menjadi yang terbaik. Walaupun kemudian setelah generasi berikut, Yakub itu menjadi anak kedua yang didaulat Allah. Karena memang semua silsilah itu dalam prerogatif ilahi. Allah terlibat dalam secara kehidupan manusia. Jadi kita mau ngomong apa? Mau yang tertua nanti yang dipilih Allah, mau yang paling muda yang mau dipilih Allah, itu urusannya Tuhan. Haleluya. Jadi urusan kita adalah mengikuti bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang terlibat langsung dalam silsilah manusia bicara apa? Yang pertama, Allah dapat mengintervensi secara kehidupan manusia. Allah dapat mengintervensi langsung secara kehidupan manusia. Apapun sejarah kehidupan kita, barangkali memang kita terlahir dari kehidupan sesepuh, orang tua, kakek nenek kita, moyang kita, yang barangkali kehidupannya tidak berkenan kepada Allah, yang barangkali tidak membangun connecting dengan Allah, barangkali hidup mereka kacau, barangkali hidup mereka dan keturunan yang lainnya tidak mencerminkan apa yang menjadi kemauan dan kerinduan Tuhan. Tetapi yang saya tahu, Allah ada di balik semua rencana dan sejarah kehidupan manusia. Allah intervensi. Jadi kalau Allah intervensi, maka sejarah kehidupanmu akan menjadi sejarah kehidupan yang baik. Kalau Allah sudah intervensi, maka silsilah kehidupanmu menjadi silsilah kehidupan yang baik. Yang penting adalah kemudian kita mau diintervensi. Haleluya. Jadi kalau Allah intervensi, maka relakan hidupmu diintervensi. Kalau Allah bekerja dalam silsilah hidupmu, relakan hatimu untuk Allah turut ambil bagian dalam silsilah itu. Dan saya percaya kelak keturunan-keturunanmu akan menjadi keturunan-keturunan yang memuliakan Allah. Sebab hanya dua keturunan daripada Nuh yang diceritakan. Yang satu bikin malu, yang satu bikin susah, yang satu kacau, yang satu kemudian tinggalkan Allah yang hidup yang telah menjadikan mereka. Dan yang kedua adalah berikhtiar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya anak, kita punya keturunan, tidak semua suka dengan yang baik. Nuh punya keturunan, tidak semua suka dengan ini. 3 anak ini, ada yang kacau, ada yang hidup tidak beres dan keturunan-keturunannya. Tetapi ada aja yang takut akan Tuhan. Jadi izinkan Allah yang mengintervensi langsung secara kehidupan kita, supaya di dalamnya kemudian Tuhan dimuliakan melaluinya. Saya percaya keluarga-keluarga orang percaya yang merelakan hidupnya diintervensi oleh Allah, silsilah kelak ke bawah, keturunan-keturunanmu kelak ke bawah adalah keturunan-keturunan yang menyenangkan hati Allah dan memuliakan hati Allah. Survei membuktikan orang-orang yang memuliakan Allah, orang-orang yang hidup takut kepada Allah, keturunan-keturunannya adalah keturunan-keturunan yang menguasai bumi. Keturunan-keturunannya adalah keturunan-keturunan yang jadi berkat, yang kemudian tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk, yang rusak, yang kacau. Mereka mayoritas
diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur lahir dari keturunan yang kemudian suka mencari Tuhan. Dan kemudian datang kepada saya, kami ada sebagaimana ada. Dan saya percaya kelak setiap orang yang lahir dari benih kami, kita semua yang mencari Tuhan adalah benih yang memuliakan Tuhan. Dan benih kemudian itu kelak nanti akan juga menjadi benih yang memuliakan Tuhan. Biarkan Tuhan mengintervensi setiap benih kehidupan yang menjadi silsilah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Allah yang terlibat dalam silsilah manusia adalah Allah yang dapat mempersiapkan dan melibatkan siapapun yang dikehendakinya untuk menggenapkan rencana Allah. Haleluya. Dengar ini baik, Allah yang dapat mempersiapkan dan melibatkan siapapun yang dikehendakinya untuk menggenapkan rencananya. Rencana Allah tetap berjalan. Walaupun ada keturunan-keturunan yang kacau. Walaupun ada keturunan-keturunan yang memilih memberontak. Walaupun ada garis keturunan manusia yang memilih untuk hidup bergaul dengan setan. Tetapi rencana Allah bagi manusia, Allah tetap jalankan. Dengan apa? Dia dapat siapkan dan libatkan siapa saja. Mari, siapkan dirimu. Allah yang telah mempersiapkan Nuh, Allah yang sama telah mempersiapkan Abraham, Allah yang sama telah mempersiapkan Ishak, Allah yang sama telah mempersiapkan Yakub, Allah yang sama telah mempersiapkan Yusuf, Efraim, dan Manaseh. Allah yang sama telah mempersiapkan garis keturunan ini menuju ke Israel. Allah yang mempersiapkan 2 suku Israel dari 12 yang ada itu untuk ada di sana dan hidup takut akan Tuhan di Yehuda di Israel sana. Allah yang sama terlibat dalam kehidupan kita dan semua yang terjadi dengan keturunan kita, Dia mampu persiapkan. Kita mungkin tidak pernah bayangkan bahwa kita jadi hamba Tuhan. Saya pendeta bukan anak pendeta, ya. Saya hamba Tuhan bukan anak hamba Tuhan sebelumnya. Dan kita tidak tahu rencana Tuhan apa. Iya, tetapi yang saya tahu Allah persiapkan dan Allah dapat libatkan siapapun termasuk saya hari ini sebagai seorang hamba Tuhan dan gembala jemaat. Saya percaya barangkali saudara yang menyaksikan program ini menjadi seorang hamba Tuhan, gembala jemaat. Bukan sebelumnya datang dari anak gembala atau mungkin kakek moyang kita adalah gembala jemaat atau pendeta. Tetapi kok sampai kita jadi pendeta. Haleluya. Karena apa? Allah yang persiapkan. Allah sanggup libatkan siapapun yang kemudian merelakan hatinya dan menyiapkan hatinya untuk Allah menggenapkan rencananya dalam hidupnya. Saya tahu, walaupun mungkin kita bukan datang dari keturunan, tapi itu Tuhan sudah siapkan kita. Dan kelak nanti izinkan setiap keturunan kita ke bawah menjadi keturunan-keturunan menggenapkan rencana Allah dalam hidup ini. Haleluya. Dan yang saya tahu, setiap jemaat Tuhan, walaupun mungkin engkau hanya hari ini ada di rumah masing-masing karena PSBB, karena Corona ini, tetapi yang saya tahu, siapkan hidupmu dan kemudian biarkan Allah terlibat untuk memakai hidupmu dalam rencananya yang mulia ini. Dengan apa? Supaya engkau dipakai menjadi saksi bagi kemuliaannya. Saksi bukan harus jadi pendeta. Saksi Kristus tidak harus jadi gembala. Saksi hidup tidak harus berkhotbah di mimbar-mimbar gereja atau di mimbar-mimbar yang bukan gereja. Saksi Kristus adalah kita harus dipakai untuk menjadi kesaksian. Ceritakan tentang kemuliaan Kristus, ceritakan tentang kebaikan, ceritakan tentang keajaiban Allah yang sudah terjadi dalam hidupmu. Itu sebabnya saya percaya kalau engkau relakan hatimu, maka engkau dapat dipersiapkan dan engkau dapat dilibatkan Tuhan, karena Tuhan pakai siapa saja yang dikehendakinya untuk menggenapkan rencananya dalam hidupmu. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir dalam program Hidupi Firman, pujian dan doa pada hari ini adalah Allah yang terlibat dalam silsilah manusia adalah Allah yang berdaulat penuh. Dengar ini baik. Allah yang berdaulat penuh menuntun siapapun ke tanah perjanjian yang disediakannya.
Allah yang berdaulat penuh. Haleluya. Menuntun siapapun ke tanah perjanjian yang disediakannya. Dulu tanah perjanjian itu adalah Israel, Kanaan, ya. Haleluya, yang sekarang Yerusalem itu, ya. Maka kemudian walaupun Abraham ada di Ur Kasdim, lalu kemudian ketika dia mau ikut apa yang Tuhan kehendaki, lalu dia dipanggil ke sana. Setelah tanah-tanah itu diinjak, ada kelaparan dan sebagainya, mereka harus ke Mesir. Lalu setelah kemudian sekian puluh tahun ada di Mesir, mereka harus kembali ke tanah perjanjian. Covenant Allah tidak berubah, perjanjian Allah tidak berubah. Dan tanah perjanjian yang disediakan Allah bagi kita yang kekal, kalau yang di Yerusalem itu tidak kekal, saudaraku. Itu nanti kan ada batasnya, ya. Tapi tanah perjanjian yang Allah sediakan bagi kita yang kekal ada di sorga yang mulia. Dan saya percaya Allah berdaulat penuh untuk menuntun siapapun ke tanah perjanjian itu. Saya berdoa, saudara ada dalam trek tuntunan Tuhan menuju tanah perjanjian kekekalan. Jangan sampai Alkitab berkata begini, yang terdahulu menjadi terkemudian, dan justru yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Doa saya, kita bukanlah orang-orang yang terdahulu yang kemudian akan menjadi terkemudian, tetapi justru kitalah yang menjadi terkemudian yang akan menjadi terdahulu. Bahkan yang sudah terdahulu seperti saya dan saudara adalah orang-orang yang tetap berada dalam jalan-jalan tuntunan Tuhan, sehingga ketika kelak dia datang kembali dan dia berkata, adakah aku jumpai iman di bumi? Maka semua kita jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia, WC, Jemaat Gregoreo, dan seluruh mitra hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, para gembala jemaat, bahkan seluruh keluarga orang tua kita dan sahabat rekan pendeta gembala jemaat yang ikut menyaksikan program Hidupi Firman, Pujian dan Doa setiap hari, berkata, Tuhan, Engkau dapatkan aku punya iman, dan aku layak duduk makan bersama dengan Engkau di meja perjamuan yang kudus di sorga yang mulia. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan dimuliakan bagi hidup kita. Mari kita jaga hidup kita, kita jaga seluruh keberadaan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Dan saya percaya bahwa melalui hidup kita, kita jadi berkat. Jadi hari ini tema kita luar biasa. Allah saja mau terlibat dan dalam silsilah manusia. Kalau silsilah urusan beranak-beranak aja, urusan keturunan aja, urusan melahirkan saja, Allah mau terlibat. Apalagi kalau urusan yang bertalian dengan hidup dan matimu, Allah terlibat. Jadi pandemi COVID-19 tidak akan pernah membunuh hidup. Karena hidup dan mati itu ada di dalam tangan Allah. Haleluya. Hidup dan mati ada dalam tangan Allah. Dengar ini baik, resesi ekonomi yang mungkin saja punya potensi terjadi, itu tidak akan membunuhmu. Sebab hidup dan mati ada dalam tangan Allah. Kalau saja urusan beranak, urusan melahirkan, urusan silsilah, urusan keturunan, Tuhan mau ada terlibat di dalamnya, maka saya percaya urusan makan minum terlalu mudah Tuhan urus. Haleluya. Urusan apapun yang sedang menjadi kerinduan jawaban, penyakitmu pasti dipulihkan dan sembuhkan Tuhan. Berada dalam lembah kekelaman air mata, ada Tuhan di sana. Haleluya. Saya percaya berkat Allah ada pada saudara. Tunduk kepalamu dan kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur karena kemudian kami dapat dengar firman Allah pada pagi hari ini dalam program Hidupi Firman, Pujian dan Doa setiap hari. Dan hamba percaya bahwa Engkau terlibat dalam silsilah manusia yang merupakan Allah adalah Allah yang mengintervensi sejarah kehidupan manusia. Apapun sejarah kehidupan manusia kami di sebelumnya, kami tahu kalau sampai hari ini kami orang-orang yang berharap, orang-orang yang percaya kepada Engkau, itu berarti ada intervensi langsung dari Allah. Kami tidak perlu kecewa, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar dengan keadaan kami apapun, sebab kami tahu Allah yang pegang tangan hidup kami. Dia yang persiapkan dan libatkan siapa saja untuk kehendak dan rencananya. Jadi kalau kami hari ini percaya kepada Engkau sebagai umat-Mu, kalau kami hari ini jadi hamba-Mu, maka kami jadi pendeta
pendeta, maka yang kami tahu itu dalam rancangan Allah. Jadi kami tidak perlu takut dengan keadaan apapun. Barangkali ada hamba-hamba Tuhan yang karena pelayanannya kecil, dana jemaatnya terbatas sedikit, maka mereka sedang kesusahan untuk hanya bisa bertahan hidup. Dari tempat ini hamba berdoa, engkau tidak diizinkan Tuhan membuka tangan dan meminta-minta karena kekurangan makan di rumah. Aku berdoa dalam nama Yesus, engkau dituntun Tuhan kepada kecukupan berkat untuk tetap bertahan hidup dalam keadaan apapun. Hamba berdoa, biar kiranya kami tetap bertahan dalam keadaan kegoncangan apapun, supaya kemudian kami berada dalam tuntunan Tuhan menuju ke tanah perjanjian yang disediakan Allah, kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat semuanya, dan biar Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Dan sepanjang hari berjalan, kami diberkati dalam ibadah live streaming sebentar dari gereja-gerejamu. Tuhan, engkau memberkati dari gereja kami GBI WC. Tuhan memberkati dari gereja-gereja mitra, dari hamba-hamba Tuhan Gembala. Tuhan berkati setiap pelayanan live streaming pada jam-jam yang sudah ditetapkan oleh gereja lokal masing-masing. Dan pujilah namamu kekal selamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati kami semua di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, berkat melimpah bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom, shalom. Amin.